Inna wa ta'ala ja'ala tis'ata asyari rizki fit tijarah. Allah itu membuat 9 dari 10 rizki itu fit tijarah. Adekan rizki itu 10, 9-nya itu fit tijarah. Jadi betapa barokahnya tijarah. Ini alasannya sederhana. Ini macam pedotan anak kiai ya. Jadi ya rada krungu-krungu sithik jeeling lah memori di Mbah Halim jeeling. Tapi saiki wis kedonyan. Ya masuk akal. Pak Bah, menurut saya ibadah paling baik itu berdagang. Kiai sekali medit itu bener rokok Pak. Perkarane ra tau ngamal. Nak pedagang ora tetep swarga. Kok iso ceritanya? Kiai kan sering saling tempel wong. Sekali medit neraka, duit ra golek kok medit. Nah, dene anak kiai dadi wani ngritik kiai. Lah nek pedagang medit lah itu tetep lomo Pak Bah. Misalnya aku pedagang medit, tetap bayari supir, bayari satpam, bayari tukang pel, karyawan. Karena nak tak bayari ra gelem kerja, nak ra kerja aku malarat. Jadi pedagang medit lah kan tetap bayar UMR kan. Jadi pedagang ora iso medit Bapak, gelem ra gelem bayar. Mulane barokah untuk rezeki songo iku jar. Yo medit itu praktek nonton dene, tapi dene ada keyakinan medit itu tetap barokah. Dan saya setuju Bang dengan pendapat dia. Lan kanca-kanca sing meragi mriki nek kepengin medit barokah iku dagang. Wis aku bayang medit lah, asal tetap bayar gaji lho, kok nang medite kebablas. Lho nggih to pedagang ku sak medit-medit asal bayar gaji kan barokah to nggih. Artinya simbiosis rezekinya akan kemana-mana kan. Saling ke bis, ayo bayari supir, nggih, kernet, tukang cuci, engko mobilnya waya ngetap oli, waya nyervis bengkel, itu berapa sistem rezeki? Pemenang nak pabrik karyawannya 2000. Wih gue ono sing mondok, ono sing wong soleh, jadi karyawan macam-macam. Ya ono bener nih, jadi dia ngidolakno nabi, mergo nabi ku pedagang. Orang ono Pak Bah, ini sejarah nabi ku kiai, sekono tahu wis nabi kok dadi kiai cangkemmu. Wah terus to dindi. Dene alasane ora ono sejarah nabi ku kiai, anane nabi ku tajir pedagang. Cangkemmu wis dadi nabi kok dadi kiai barang. Oh ora omong aja keluar lho, kowe pedagang ngono ae rasa. Terus dadi nabi juga napa? Iya. Artinya ya mau kullu hisbim bima ladaihim qarib. Bahkan kiai-kiai yang sekarang koalisi sama pejabat itu yang soleh ini kalau bakal sing soleh, nah soleh kalau buatan tertarik, orang soleh kok itu alasannya juga ibadah. Karena kalau pejabat itu didekati, setidaknya akidah dia itu masih ahli sunnah. Pejabat itu rata-rata tidak pernah ngaji, dia taunya Islam NU atau Muhammadiyah ahli sunnah itu ya taunya dari kiai-kiai NU atau Muhammadiyah. Jadi kalau adat yang dekati itu NU, ya adatnya NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. Kalau adat yang dekati Syiah, ya Syiah. Kalau apa ya? Nah kalau semua kiai-kiai NU, Muhammadiyah atau kiai-kiai ahli sunnah yang lain, ya karena itu tidak mau dekati, lalas yang dekati itu aliran sesat. Nanti cara berpikir dia juga aliran apa? Sesat. Berarti yang dekati ini ibadah atau musibah? Mboten jawab mau. Ibadah, dia tuh yakin betul. Bahkan saya pernah ketemu kiai yang begitu, dekat pejabat dia yakin. Jadi aku tetap wali, banyak juga yang memang dia wali betul, orang-orang hebat betul, cuma manfaatan. Dia menyontohkan zaman Mbah Hasyim Asy'ari ya dekat sama Bung Tomo, ya banyak dekat. Dulu Jenderal Sudirman dekat Ahmad Dahlan, dulu Pak Karno dekat Kiai Maskur, dulu Ahana Sution siapa itu ya dekat sama Kiai Mahfuz. Ya banyak lah sejarah itu kan orang-orang top yang tetap diyakini wali padahal dekat nopo pejabat. Dan itu terbukti sampai Indonesia menentang paham komunisme, mereka pendiri bangsa ini dekat nopo kiai. Mereka nggak tahu kan buruknya komunisme secara teori negara modern, taunya karena pahamnya nopo kiai betapa ateis musibah banyak. Bahkan Thailand itu kecelakaan mereka dulu Islam di Thailand sama Indonesia, Islamnya masuk bareng, tapi ulama Thailand banyak yang zuhud sehingga tidak dekati pejabat. Tahu-tahu minoritas tidak punya power di negara, sementara kiai Indonesia pinter dekati pejabat. Kalau bakat sing soleh lho, sama harus atur hono kiai iki mu proposal buat ini bakat sing soleh, ini bakat sing nopo soleh. Saya pernah baca biografinya Mbah Soleh Darat. Itu diantara yang diyakini keluarga besar Mbah Bae R.A. Kartini itu ngajinya sama Mbah Soleh Darat. Makanya Jepara tuh seneng santri karena dulu Mbah Bae Kartini itu ngaji sama Mbah Soleh nopo Darat. Jadi dulu itu adat ngiyai itu biasa, pejabat ngaji itu. Nah kalau melihat begitu kan kiai yang dekati pejabat itu yakin tenan ayo takor.
Lho gunane apa Gus Saleh nek dhuwur gunung mulang santri tok iku nguyai segara wis ahli sunnah di ahli sunnah. Kiai yo aku iku ngiyaine wong rong ahli sunnah. Yo yakin tenan nek iku takarrub dan saya kenal orangnya. Ya, artinya nggak apa-apa kalau dia begitu nggak apa-apa. Ya bolak-balik kullu hisbim bima ladaihim farih. Dia nyontohkan itu di Syiah di Iran. Iran dulu ahli sunnah itu banyak. Tapi ketika penguasa itu lebih dekat tokoh-tokoh Syiah, lama-lama jadi negara Syiah karena wilayatul faqih itu dipegang nopo Syiah. Dulu Arab Saudi tidak semuanya Wahabi. Gara-gara pendiri Abdul Aziz itu setelah ada revolusi menang Abdul Aziz, Ali Saud istilahnya. Ali Saud itu dekat dengan Abdul Wahab. Lama-lama jadi paham nopo Wahabi karena Abdul Wahab sama Ali Saud itu dekat. Makanya sekarang diarani Saudi Arabia. Sebenarnya jeneng Saudi itu ilegal, itu nama pribadi. Tapi karena dia penguasa Arab, lama-lama jenengnya Arab nopo Saudi, itu Ali Saud. Yang sekarang punya anak Fahad Abdullah itu dulu bin Abdul nopo Aziz. Sekarang turunannya habis tinggal yang sekarang ini, kalau nggak salah ya, yang sekarang jadi raja itu mungkin adik terakhir. Setelah itu generasi ketiga berarti ketiga. Lalu ngomong alim seneng orang tahun mending di ning Arab, tapi gak gelem muni Saudi. Perkara ini rontok negara jadi diakoni wae mbae. Jadi muni Arab Saudi padha karo muni Indonesia Soekarno ngoten. Muni padha karo menapa Indonesia Soekarno. Ya Arab Saudi jenenge Arab tok asline, cuma gara-gara revolusi politik ditambahin apa. Jadi sehingga kesannya nek ora turunan Saudi gak iso. Ya wis dadi rojo, dadi Ali Saud, napa? Jadi kayak cuma melok-melok ngomong paham, ya semoga kayak benro. Artinya apa? Dari sekian contoh itu betapa pentingnya ulama ahli sunnah dekat pejabat dan bisa mensun ikan. Nyatanya tenan. Kados pilpres kemarin, Mbok Suni, Mbok ora iku wae calon presiden selawatan tenan. Mergo dene ngerti trene saiki napa? Mbok latihane gapan yo ora ero, tapi kan terus masal. Lebatin ini memang teori itu sama-sama mungkin benar. Begitu juga teori tuku tanah ini pulau contohkan. Sampai saya kita bedai. Ono tanah pinggir Ratan, pinggir Malioboro misalnya. Pinggir Malioboro. Mustafa Beruhen itu ahli dakwah terus ngandani. Niki ampun nggih maksiat itu dosa. Jenengan cangkruk teng mriki kathokan cekak wong wedok maksiat dosa. Nek ra diencepi. Kamu siapa kok brand? Lu siapa kok wani ngloroi aku? Jajal misalnya Mustafa Sugih di desa miliar buat 1 triliun tanah ning kono iku dituku kabeh. Bareng ngono ana wong kathokan cekak maksiat ning kono. Kowe aja ning kene nduk, kamu siapa? Sing duwe barang. Gampang ndi nganggo dakwah kiai mbek tuku. Jawab mawon sing. Lah iki nek dakwah bil hikmah mbek bil mal cepet ndi? Bil mal kan. Dan itu ya ndak menyalahi Quran wajah itu di amwalikum. Mulane kula termasuk ngrasa dosa perkara ora sugih nganti ngoten niku paham. Tapi nek aku sugih nganti ngono ora sida ngalih ngoten iki. Mulane kula niku ya wis paro ngoten mawon. Lah sing sugih ora ngape perkara kelar tuku. Mulane niki sing santri kula sing sugih-sugih nak kuat iku tuku tanah sing potensi digo maksiat. Nahi mungkar paling cepet ning niku. Mergo anggere takoki lu siapa? Sing duwe iku leren wis. Lho nggih to nggih. Gon-gon dalan sing digo maksiat, mbok loro tok kan suwi, tapi nek mbok tuku terus tetep dinggo, nak ngusir kan gampang. Lu siapa kok ngusir sing duwe? Gampang ndi? Ha mulane mulai dhisik agama ora iso ninggal wong sugih. Bilal iku melarat. Dadine wali mergo melarat sabar ning tauhid. Tapi sing nyelametno donyane Abu Bakar. Dadi pancen mlakune agama yo kombinasi melarat ambek sugih. Lane sing melarat ora usah ndonga sugih perkara ini nggo kombinasi wae. Tapi nek wis bosen banget yo oleh lah maksudnya ge. Nah donga enten apa Gusti contoh melarat mboten kula nggih mun wonten lho Gusti. Kadosnya ndak mendesak harus saya, ndak mendesak harus apa? Saya. Kita kula mun suwi yo Gusti dadi contoh mun apa? Paham ya, terus nahi mungkar niku nggih wonten istihade. Nggih sama nahi mungkar dalam politik nggih ngoten. Dulu di Rembang juga banyak lokalisasi. Kalau masih ingat kecil saya dan ya kuat karena di backing oknum-oknum tertentu. Tapi ketika bupati itu mulai dekat kiai. Pernah era kakak saya kandung itu wakil bupati. Setelah itu anaknya Kiai Khalil. Sekarang itu teman saya malah yang jadi bupati. Itu ya rubahnya luar biasa karena ya guyonan mereka paling nyai Gus dakwahi kesuwen.
bupati gampang terus gawe SK ngongkon Satpol PP. Artinya jangan kira orang-orang baik yang lewat pejabat itu tidak kalah kontribusinya, ya banyak juga. Ini bakas yang soleh loh, ini bakas yang apa? Soleh. Artinya kullu hisbim bima ladaihim farihun. Yang yakin dengan kebaikan bentuk ini juga banyak. Kowe aja mau meyakini dhewe apik kok Mustafa. Langgare cilik tapi istiqomah nak bar wiridan ora donya. Iku ya apik, tapi dene ya ben yakin bener dhewe ben terus. Nah dene yakin terus nyalon bupati malah dadi kan. Tapi jangan merasa benar sendiri. Ya yakin saja kalau dia benar. Tapi jangan yakin benar sendiri karena dia tidak bisa bikin SK untuk membubarkan tempat maksiat. Utawa ora iso tuku tanah sing dienggo napa? Maksiat. Jadi pilihannya bubarno niku. Nah sampean takok, lah nek ulama ra kalah, goblok kena ulama kalah. Ulama tetap paling bener. Perkarane piye? Wong sugih mau iso ngusir wong maksiat kok tanahe ning tanah liya, tapi ra iso ngilangno maksiat mentale wong iku. Lha iku sing rada betah ngilangno sak mentale iku ulama. Mulane ulama takoki, "Lah kok iso tapi sampean ra iso ngusir kok gon maksiat, tapi mau pindah tok wong tetep maksiat." Lah sing iso nobatno iku ulama. Yo rada menang meneh maksudnya rada lumayan. Mulane kula nganti saiki jek susah, kula nanti maca kitab ana cerita, muga-muga ora bener cerita iku, tapi kula kadung maca, ajane nyesal kula maca niku. Tapi kula kadung napa maca. Dadi ana wong mati syahid, wong melarat, wong lomo sugih ambek kiai alim niku ning pintu swarga. Wis jelas mlebu swarga. Lha iku iso bantah-bantahan. Jare sing mati syahid saya dulu karena jelas di hadis-hadis sahih itu mati syahid itu spesial. Jadi saya paling berhak masuk dulu. Jare sing melarat enggak. Di hadis-hadis orang melarat sabar itu spesial, jadi saya dulu. Jadi sing sugih ndak, orang kaya dermawan itu spesial, jadi saya dulu. Ulamae menengae roh wong telu goblok bantah-bantahan ulamae menengae. Bareng menengae, ulamae wong jan ulama kan yo meneng, ndekne lah yo bingung karena ulama kan banyak pertimbangan, sing marahi iku ndekne kabeh. Akhirnya Allah ngutus Jibril, ya Jibril. Beri keputusan sama mereka. Ya Jibril kan malaikat paling terpelajar. Jibril takok, "Hei kira sabar, kowe kok nak kira sabar mlebu swarga." Jare sapa? Jarine ulama. Aja disiki gurum ya. Nggih, sepakat berarti satu sepakat. Sugih dermawan, kowe kok roh nak ngono iku apik jare sapa? Nggih jare kiai. Aja disiki gurumu. Berarti dua sepakat. Paham nggih? Mati syahid, kowe kok roh nak syahid ganjarane gede. Ya kata Pak ulama, aja disiki gurumu. 3 orang ini sudah ikhlas. Ulamanya dulu karena 3 orang tahu itu dari apa ulama. Ya berarti sepakat kan ulamanya dulu ya Jibril kita sepakat. Ulamanya sira gelem. Masalah sing mondokno kula niku gitu-gitu itu kan. Sampai sing melarat itu gerutu, sing sugih menangan mulai donya kan itu akhirat. Karena sing ulama iku ora wani disiki sing biayai iku ora wani. Kenapa kok mandek niku Jibril sing biayai kula niku. Akhirnya balik si menang kan sama seperti hukum dunia kan wong sugih menangan. Kayak kalau cerita itu muga-muga ra tenan. Nek kula kadung maca ra diketun lho maca cerita itu. Karena akhirnya ulamanya kalah kan pas padahal 3 orang ini sudah sepakat. Cara kalau ulama pokoknya mlebu ora syarat terang. Artinya terus mlebu ora usah nerangno. Wong sing biayai yo mesti swarga ya to nggih. Mau urutan-urutan ngono ora terus mlebu neraka kan ya mboten. Mau urutan mawon kok gegere. Tapi lewat ngaji ini Anda menjadi tahu. Jadi yang biasa toreko, biasa wiridan, jangan menafikan orang-orang soleh yang mungkin meyakini ada efektivitas pakai kekuatan politik dan harta. Paham ya? Nyatanya ya iya. Misalnya tanah-tanah sing potensi nggo maksiat sampean tuku ya nggak mungkin tiga maksiat. Kulo jeeling. Kulo nu gak ada guru kulo nu kata. Di antaranya saya punya guru punya tanah luas di perbatasan, luas sekali. Itu zaman itu mau dibeli Cina itu 2 miliar. Yang zaman itu harga rata-rata sekitar 700 juta. Mau dibeli 2 miliar. Itu beliau tidak boleh bilang sama saya. Nak nganti dituku Cina perbatasan, nak digolonte dosa kurang nganti mati. Wes melarat-larat bakal takdol. Jadi banyak juga orang yang meyakini adol tanah ning wong sing potensi digo maksiat itu dosa gede.
Nah suatu saat ini kejadian lagi dan beda lagi. Ini ya guru saya tapi beda lagi. Ada orang punya tanah yang potensinya itu hanya 100 juta karena yang beli Cino dijual 200 juta. Satu keluarga haji semua, dipakai haji. Itu semua keluarga kiai ini tidak ada yang datang. Kue ku atok ora kaji timbang kaji tanam bodol Cina sing potensi digo maksiat. Tangisan dibatal ora bisa. Artinya banyak juga orang yang punya strategi sampai begitu nganggep begitu itu jihad, menguasai tanah itu apa? Jihad. Karena dengan kita kuasai untuk sujud ya kita, yang taat ya kita, mengendalikan untuk apa juga kita. Oke, dengan kita punya kan mengendalikannya ya kita, untuk apa ya kita. Dengan tidak punya ya tidak kita kan. Nah kalau cerita itu kan terus wong melarat terus kula rugen kan musibah tenan. Wong kula yo ora tau duwe akeh. Tapi masalahnya kula rapati nyesal. Misalnya kula niku kan terus lewat jalur ulama. Sing nyesal kan rugen. Jalur apa terus? Wiridan kan, wiridan ra kuat suwe kodo kula. Kula dijajahi toreko ora tau tak lakoni Gus. Kula nak wiridan mboten apa betah. Terus jalur apa? Kira sabar mau kan. Lah iku kudu ikhlas kalah meneh ning swarga, paham ya? Mergo kok kiyaine ya dhisik sapa? Wong sugih. Tapi cerita iku ya aku ya ora percaya, tapi masuk akal. Kula niku ya wah. Sampeyan percaya gak? Ibu ora roh mawon niku terus kula ibu ora roh. Jadi niki ngaji penting nggih ben boten falatuzakku anfusakum. Wong ora usah sok suci. Kebenaran toreko itu ya benar, orang fikih ya benar, orang wiridan yang benar. Tapi sebetulnya mungkin pejabat yang kita kira dekat dengan syubhat itu juga banyak amalnya kan, karena mereka bisa bikin SK berapa ratus tahun doli gara-gara SK-nya wali kota iso dibubar. Sama tak ceritani, anaknya Yusuf Qaradawi yang terkenal ngarang fiqh zakat itu akrab sama Sutioso. Saya dulu itu ikut proses menerjemah fiqh zakat. Memang saya ada orang politik juga nggak orang kaya, tapi saya ikut proses. Hanya saya di antara tim yang ikut menerjemah. Itu gara-gara dekat kiai itu Sutioso memutuskan Kramat Tungkak. Itu dulu kan tempat prostitusi terbesar juga. Sekarang dirubah jadi Islamic apa? Center. Itu baru kayak kiai tak pejabat. Pejabat karena pejabat yang punya SK. Tapi fungsi ini kiai bu hilang no pejabat roh pentingnya ngono iku dikandani kiai. Lah sirang mlebu kan rugen tok kan berarti jalurnya karena mulane kene kudu tuduh be aku. Ini kan masalahnya kok ning akhirat ya tetep kalah ya harus saiki persiapan paham ya. Ya persiapan bu swarga wae tapi ora usah nomor apa? Ora nomor Arab. Jadi kurang contohnya Kramat Tungkak itu yang bisa memusnahkan itu ya dulu ketika Sutioso gubernur dan dia dekat sama anaknya Yusuf Qaradawi terus punya fiqh zakat. Lama-lama fiqh zakat jadi tren. Sampai di Jakarta ada Basnas, ada rumah zakat. Sekarang di Jogja ada Lazis, ada macam-macam. Barokahnya trennya figus. Dulu zakat itu nggak jadi kebutuhan, tapi setelah jadi tren, saya ingin orang zakat itu izin. Banyak pegawai-pegawai itu yang nggak sholat tapi zakat. Jadi takoi kenapa? Tren Pak Ba izin jadi. Kesannya kok antisosial, jadi kesannya anti apa? Mulane kulon kadang ya. Makanya bapak dulu, bapak itu anak pertama itu disekolahkan, dia sempat jadi pejabat. Yaitu sirinya kenapa Mbah Hasyim Asari Salim itu Gus Wahid kan belajar bahasa Belanda bahasa Inggris. Walau-walau zaman Gus Wahid jadi menteri agama. Andai kan Gus Wahid tidak menteri agama, mungkin cara berislam Indonesia tidak sunni. Karena Gus Wahid pertama jadi menteri terus jadi ahli sunnah. Lama-lama sekarang jadi tren menteri agama Indonesia harus ahli sunnah. Nah gak ya ora pantes mendisi-disi wis apa? Ahli sunnah. Lah tapi kadang santri fanatik, tapi Gus Wahid seralim koyo abai. Lah kita fanatik repot kan nggak ngakui kebenaran dengan bentuk lain. Khawarij itu jadi apa? Khawarij. Jadi saat ini ngaji kita kudu sadar kullu hisbim bima ladaihim fariqun. Nah niku dicap elek nak wong ngrasa bener dhewe sing apik fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqwa. Kalau aku eling diceritanya ada kiai alim, ini kisah nyata, alim banget. Kalau mawon ngakoni nak dene wong alim, dia alim banget. Tapi wong alim lah, aku nak rapati di duit, aku duit sandal anyar, gue eling. Aku salah ya, wong alim rapati duit. Dia ini sholat ning masjid pinggiratan, masjid umum. Gurine ku ana wong rambutnya gondrong tatonan. Name nututi dene curiga sandalnya didelekno.
Bareng ngono jebule wong tatonan nututi kabeh makmum. Lha ape njuk sepuro isin. Ora njuk sepuro tahu sunat.